Baik, shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak dosen dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah perubahan sosial dan dinamika pemerintahan UTS. Baik, nomor 1, jelaskan pengertian perubahan sosial dari para ahli. Jawaban yang saya dapat, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola yang baru. Perubahan sosial mencakup perubahan dalam nilai sosial, norma sosial, susunan lembaga masyarakat, dan lain-lain. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Saya jawab, yang pertama nomor 1, perubahan sosial atau evolusi. Nomor 2, perubahan cepat atau revolusi. Nomor 3, perubahan kecil. 4, perubahan besar. 5, perubahan yang dihendaki. 6, perubahan yang tidak dihendaki. 7, perubahan struktural. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi merupakan perubahan yang memerlukan waktu lama. Nomor 2, perubahan cepat atau revolusi merupakan perubahan yang langsung, cepat, dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan bermasyarakat. 3, perubahan kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak berpengaruh langsung pada masyarakat. 4, perubahan besar merupakan perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya. Nomor 5, perubahan yang dihendaki merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan lebih dulu oleh pihak-pihak yang ingin mengadakan perubahan pada masyarakat. Nomor 6, perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan sosial yang tidak direncanakan dan terjadi di luar pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Terakhir nomor 7, perubahan struktural merupakan perubahan yang sangat berdasar dan menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Di sini saya jawab, yang pertama adalah pakaian, yang kedua bahasa, yang ketiga pendidikan, yang keempat teknologi, yang kelima cara komunikasi. Pakaian salah satu perubahan yang paling mungkin dilihat dari gaya berpakaian pada zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Terus nomor 2, bahasa. Bahasa adalah perubahan sosial dapat dilihat penggunaan bahasa. Zaman dulu orang-orang kebanyakan hanya menggunakan bahasa daerah. Zaman sekarang banyak orang bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang ketiga, pendidikan. Dulu tidak semua orang mengenyam pendidikan, dan mendidik pendidikan bukan sesuatu yang penting. Tetapi sekarang pendidikan adalah senjata yang paling ampuh di dunia. Sebab siapa yang tidak berpendidikan maka melanggar hak asasi manusia. Terus nomor 4, teknologi. Perubahan teknologi ini berkaitan dengan pengaruh teknologi pada kehidupan masyarakat
Dulunya orang percaya pada peristiwa alam dan hal-hal di luar nalar. Dengan adanya teknologi, kini orang-orang lebih banyak menggunakan alat modern untuk mengetahui suatu fenomena dan berpikiran dengan logika. Terus terakhir, cara komunikasi. Cara komunikasi berkaitan dengan cara komunikasi. Cara komunikasi juga bisa mengubah perilaku dan tatanan sosial. Uh, dulunya komunikasi hanya bisa dilakukan secara tradisional dan makan waktu yang lama. Kini orang bisa bertukar pesan dan komunikasi secara cepat dengan adanya teknologi. Yang nomor 4, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan: klasik, equilibrium, konflik, modernisasi. Mungkin yang pertama, klasik. Klasik dalam sosiologi dimaknai sebagai teori yang mengawali munculnya berbagai studi masyarakat sosiologi. Kemudian teori ini juga dapat menjadi dasar bagi munculnya teori-teori yang dilahir sesudahnya. Terus yang kedua, equilibrium. Pendekatan equilibrium menyatakan bahwa terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat adalah karena tergantungnya keseimbangan di antara unsur-unsur dalam sistem sosiologi di kalangan masyarakat yang bersangkutan, baik karena adanya dorongan dari faktor lingkungan ekster sehingga memerlukan penyesuaian adaptasi, maupun karena terjadinya ketidakseimbangan internal seperti yang dijelaskan dengan teori kesenjangan budaya oleh William Ogburn. Berikut konflik. Pendekatan konflik dipelopori oleh R. Raderdorff dan kawan-kawan. Pada dasarnya pendapatan bahwa sumber perubahan sosial adalah adanya konflik yang inisiatif dan antara sebagai kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda-beda. Mereka masing-masing memperjuangkan kepentingan dalam suatu wadah masyarakat yang sama sehingga terjadinya konflik, terutama antara kelompok yang berkepentingan untuk mempertahankan kondisi yang sedang berjalan dengan kelompok yang berkepentingan untuk mengadakan perubahan kondisi masyarakat. Adapun pendekatan modernisasi yang dipelopori oleh Wilbert Mare, Marion Loeb, dan Nelly Semester, pada dasarnya merupakan pengembangan dari pikiran-pikiran Talcott Persos dengan menitik beratnya pandangan pada kemajuan teknologi yang mendorong modernisasi dan industrialisasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang besar dan nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perubahan dalam organisasi atau perkembangan masyarakat. Terus yang nomor 5, kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahapan pertumbuhan masyarakat modern. Saya di sini ambil contoh terkait dengan sejak adanya
manusia. Mungkin saya punya konsep atau mungkin pemahaman saya sendiri, mungkin terjadinya adanya manusia waktu dulu. Ada yang pertama, manusia pertama itu disebut dengan manusia purba. Terus tahapan proses perubahan sosial itu setelah dari manusia purba naik ke manusia yang tidak menggunakan alat pakaian, tapi waktu itu manusia telanjang. Saat itu ada perubahan lagi naik ke manusia budaya. Ke proses yang ketiga naik ke manusia budaya yang menggunakan alat budaya seperti koteka, sawat, dan alat budaya lain. Dari situ masih menggunakan koteka dan sawat, perkembangan masuk, terus agama masuk, pemerintah masuk, itu sudah menggunakan berpakaian, pakaian dalam kehidupan manusia sudah menggunakan pakaian. Ketika setelah gereja masuk, pemerintah masuk, itu sudah menggunakan pakaian. Terus hari ini sudah mulai perkembangan teknologi. Hari ini mulai perkembangan ini. Sekarang itu tahapan manusia modern atau disebut yang manusia globalisasi. Dan manusia perkembangan. Karena melihat dengan perkembangan hari ini, teknologinya makin canggih, terus pengguna alat teknologinya masih terlalu banyak, sehingga manusia pun ikut dan bisa menggunakan dan lebih push ke alat-alat teknologi. Mungkin demikian apa yang saya dapat mempelajari dan apa yang saya dapat. Mungkin sampai di sini. Waktu selanjutnya kami ucapkan sekian dan terima kasih atas waktu selanjutnya kami sampai di sini. Mengucapkan sekian dan terima kasih. Wah.